terkumpulnya organ yang besar-besar, yang kecil-kecil kan ada yang potongan kecil itu nggak ketemu lagi udah. Jadi nunggu yang besar-besar dijadiin satu. Nah itu nunggu. Dijadiin satu dulu. Itu besar-besar apa aja dok? Tangan, kaki, kepala? Ya. Mimpi. Oh iya. Mimpinya itu nanti besok pagi kamu otopsi lu, tolong diperiksa yang di sini gitu. Dan itu awalnya saya nggak sadar kalau itu suatu petunjuk ya. Terus akhirnya paginya bener saya ditelepon dan melakukan suatu pemeriksaan. Loh, kok kayak dejavu ya ini ya? Dejavu. Oh, bener ini berarti yang Positif. Podcast Sehat Solusi. Think positif and get more solution. Kita berdua ya sekarang? Iya, bertiga. Ini ngapain dia di sini? Aduh. Ini hostnya biasanya 2, nih kenapa 3? Oh enggak ya? Kita 3. Oh iya, ini ada. Harusnya di tengah tuh biasa narasumber ini. Host atau narasumber? Coba ditanya dulu Mas Bis. Kita kenalan dulu dong. Iya. Biasanya kita pura-pura ya. Kita pura-pura kenalan dulu. Okay. Sobat Muardi, di sesi kali ini tentunya sesi yang mungkin agak sedikit spooky, menakutkan. Bisa dikasih backsound yang nanti dikasih backsound ada asapnya gitu. Ya, tema hari ini Sobat Muardi adalah ketika jenazah berbicara. Wih. Emang iso ya? Emang bisa. Makanya. Kalau bulan bisa ngomong katanya. Kalau bulan bisa ngomong. Nah, ini mayat bisa ngomong, aku lari aja. Ya Sobat Muardi, banyak banget yang akan kita bahas nih. Pokoknya kita ngulik. Ini kita ngulang seperti kayak pertama kali kita syuting. Iya, podcast. Nah ini Sobat Muardi kalau belum pernah mendengarkan podcast kita pertama, kita juga podcast sama yang spooky juga gitu. Tentang binatang. Dan itu viewernya lumayan katanya. Oh, iya? Kok katanya? Emang iya gitu. Viewernya lumayan. Jadi yang belum nonton nonton episode podcast kita pertama. Ya, kali ini juga kita akan mengulang kesuksesan itu ya. Oke. Semoga kita sukses kemarin. Iya, kita bisa kalau podcast ngomongin kesehatan, penyakit gitu ya, sama dokter-dokter yang mengobati, menyembuhkan pasien. Nah kali ini pasiennya nggak bisa bicara. Pasiennya udah ALM gitu ya. Iya. Nah hadir di tengah-tengah kita ini ya, karena tadi bahas-bahas jenazah, jadi kita datangkan ahlinya langsung dari kamar mayat. Kita langsung sambut nih Sobat Muardi. Di tengah-tengah kita tuh sudah ada Dr. Novianto Adi Nugroho, sarjana hukum, Magister Science, spesialis forensik dan medical legal. Atau kita kenal dengan nama kerennya Dr. Nonot. Dr. Nonot. Biasa jadi host. Banget Nonot. Sekarang naik pangkat katanya. Jadi narasumber. Ya. Dan juga di sebelahnya ada dokter cantik ini. Walaupun dari kamar mayat ya. Tidak semua dari kamar mayat tuh rambutnya panjang. Ya kemudian mukanya rata. Bolong belakangnya. Enggak, ini benar-benar cantik ya. Jadi nggak bolong, masih utuh semuanya, senyumnya mancung ya, ada hidung matanya lengkap ya. Kita sambut Dr. Heratri Wika Nur Agusti, Master of Science, spesialis forensik dan medical legal. Selamat siang dokter. Panggilnya sama Dokter Hera ya? Dokter Hera. Dokter Hera. Soalnya kita jarang ketemu karena paling di belakang sendiri. Iya, kalau ketemu Dokter Hera takut. Yang ketemu yang udah tadi yang ALM itu. ALM atau ALMH ya. Atau almarhumah gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau ngomongin apa sih gitu ya yang tadi ya cerita-cerita. Kalau mungkin Sobat Muardi biasa kalau ke rumah sakit atau ke klinik kita biasanya ketemu dengan dokter penyakit dalam, obgyn gitu ya, dokter anak ya gitu, yang dokter kulit gitu, yang biasa ya yang normal pada umumnya. Ini agak di luar normal gitu enggak ya? Nah kalau ini ada salah satu ya dokter spesialis ya Mas bisa dia, dokter spesialis forensik dan medical legal yang tentunya nggak ada polinya ya dok. Nanti yang datang gimana? Tapi ada dokternya, tapi nggak ada polinya. Nah ini kita mau tanya-tanya nih dok. Kira-kira apa sih sebenarnya peran dokter forensik dan medical legal nih dalam layanan kesehatan masyarakat? Iya. Dokter Nonot dulu nih. Baik, ya terima kasih. Ya untuk dokter spesialis forensik ya, terutama dalam layanan kesehatan, mereka adalah pasien-pasien yang tersakiti.
sakit ya, tapi tidak sembuh hanya dengan obat gitu ya. Wah, dia itu dendam ya, tapi ingin melampiaskan, ingin membalas ya dengan keadilan gitu ya. Wah, jadi kalau misalnya ada beberapa pasien kita yang hidup terutama ya, mohon maaf, jadi untuk dokter forensik itu nggak hanya tentang mayat saja ya, tapi kebanyakan mayat, tapi juga ada beberapa pasien kita itu yang zombie. hidup. Oh bukan ya. Oh pasien yang hidup ya. Aku pikir mayat hidup. Iya kirain zombie ya. Jadi memang nggak harus tadi almarhum tadi nggak harus jadi ternyata ya. Oh ya. Jadi bisa juga yang masih hidup. Bisa juga yang masih hidup, dan itu tersakiti tidak sembuh hanya dengan obat tadi. Nah terus gimana maksudnya ya, misalnya ditampar oleh tetangganya atau mungkin sama suaminya gitu kan ya, paling ditampar kan besok sembuh ya. Tapi sakitnya itu loh ya. Pengen tak laporin ini. Nah, laporinnya itu berupa biasanya dengan bekas-bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban atau tubuh pasien. Oke, jadi bisa melihat ya dok ya, walaupun ditampar itu kan nggak berbekas ya, kalau ditusuk, di ini mungkin ya kalau ditampar tuh tetap ada bekasnya yang bisa dilihat oleh. Oh tetap ada, biasanya tetap ada kemerahan ya, kemerahan atau mungkin terus nantinya akan menjadi biru dan seterusnya. Kirain kayak Superman, jadi kacamatanya dicopot tuh bisa melihat. Ya kadang-kadang juga gitu juga. Oh, gitu. Berarti peran dari dokter forensik itu sendiri adalah seperti penyambung. Ya, penyambung. Penyambung dari tadi yang pasien-pasien yang tersakiti, yang dia tidak bisa melampiaskan itu nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan. Sebelum bentuk laporan berarti ada pemeriksaan fisiknya dok? Oh ya, jadi memang kita itu menyambung antara penyidik ya atau biasanya dari kepolisian yang terus nantinya akan naik ke pengadilan. Nah, di situ kan membutuhkan suatu keterangan dari seorang ahli. Nah, ahlinya ini ya kalau di pengadilan itu kan ada ahli. Nah, ahli ini yang mengetahui apakah ini benar-benar luka atau memang mungkin luka yang dibuat-buat, nah kan bisa saya ini ditentukan gitu oleh seorang ahli tadi. Ahlinya ini adalah dokter forensik. Berarti ini kalau kita mungkin lebih dalam lagi peran dokter forensik sendiri dalam pengungkapan sebuah kasus ya mungkin ya dok ya, atau kriminal tuh gimana nih dokter Hera mungkin bisa menambahkan? Perannya ya dari hasil pemeriksaannya itu tadi, kemudian diambil kesimpulannya, kemudian masuk apakah ini kriminal caranya atau bukan. Sebetulnya kasus kriminal itu bukan hanya milik dokter forensik ya. Kita tuh hanya melihat perlukaannya aja, jadi dari jenazahnya atau dari pasiennya aja. Nah, kriminalitas atau tidak itu ditentukan oleh polisi. Jadi penyidik ya dok? Iya, dari penyidiknya. Jadi tetap harus dilaporkan ke kepolisian, baru baru bisa disimpulkan bahwa ini adalah kasus kriminal gitu. Nah ini kita udah masuk nih ya, ini kayak acara booster ya. Tapi itu tadi kan baru pasien hidup ya Mer ya dok ya, baru pasien hidup baru hidup dia bisa melaporkan. Kalau misalnya pasien yang jenazah kayak gitu. Nah itu gimana? Sesuai judulnya ya. Nah ya makanya tadi kan sebenarnya ketika jenazah berbicara, saya agak sedikit bisa bicara. Iya. Ya memang kadang-kadang itu kalau misalnya ada jenazah itu saya ajak bicara dulu. Oh gitu ya. Serius ya. Saya itu bisa bicara dulu sama jenazah. Oke. Bisa aja. Tapi jenazahnya nggak bisa ngomong dong. Ya jenazahnya nggak bisa jawab. Ya mungkin bisa jawab tapi nggak denger ya. Malamnya tidur. Nah ini kayaknya hari ini kita kan spesial nih mau dengerin cerita dari dokter Nonot sama dokter Hera tentang pengalaman beliau selama menjadi dokter forensik dan medikolega, dan Muardi itu memang rumah sakit rujukan ya dok? Ya. Rujukan untuk forensik. Jadi sering ya kalau di daerah mungkin Solo Raya dan sekitarnya sama ya dok ya. Kalau ada kejadian peristiwa yang kriminal atau kematian yang tidak wajar itu rata-rata dibawanya ke Muardi ya dok ya. Nah karena apa dok? Kenapa dibawanya
ke Muardi? Iya, karena ya ada beberapa pemeriksaan ya. Salah satunya mungkin yang pertama ada ahlinya di situ ya. Ada dokter forensiknya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Yang kedua untuk pemeriksaan penunjang yang biasanya kan nggak hanya pemeriksaan fisik saja ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan darah untuk kasus keracunan, untuk kasus apa namanya itu pemerkosaan, mungkin kan kita harus pemeriksaan penunjang dengan swab vagina dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Oh, jadi memang penunjangnya banyak Penunjangnya ya? Ada beberapa penunjang gitu. Udah berapa banyak sih dok yang Ya, yang ditangani. ditangani dok? Banyak. Wah, ini banyak sekali. Kita bicara angka. Iya, banyak. Banyak. Satu hari aja banget hitungan gitu. dok. Satu hari ada pasti. Tiap hari apa pasti dok? Tiap minggu. Tiap minggu Oh, ada. iya, Satu tiap minggu. minggu. Satu minggunya berapa? Dia Satu berapa kasus? minggunya bisa 1. Satu minggu bisa. Bisa juga 6. 6. Ya, jadi Tapi itu pasien setiap yang hari ada yang itu yang bisa. pasien yang apa namanya sudah dalam bentuk yang tidak bernyawa, atau 6 itu yang tadi yang dilaporkan yang dia menuntut Visum hidup ya maksudnya visum mas. hidup gitu Oh, pasiennya. itu yang tidak bernyawa. Oh, 6 Oh, itu yang tidak bernyawa. Berarti yang kematian tidak wajar. Wah. Iya. Oke, lumayan juga loh ya. Iya. Karena di Soloraya dok kita ya rujukannya ya dok. Rujukan Soloraya. Oke, biasanya paling Kares. sering apa dok tadi dok? Kalau dari seminggu kurang lebih sekian atau mungkin setahun bisa ratusan ya berarti? Ya. Lebih. Gitu. Dari angka-angka sekitar Dari angka. segitu lah ya. Itu 100 paling sampai sering bisa. apa dok? Kalau biasanya untuk kasus kalau yang sampai ke ranah apa namanya bedah mayat sampai ke pengadilan memang apa namanya itu pembunuhan ya. Bukan pembunuhan, bukan pembunuhan karakter loh ya. Oke. Ya, jadi pembunuhan. Benuan beneran nih. Bunuh Kalau nyawanya. pembunuhan karakter kan banyak ya. Ya. Penganiayaan. Tiap hari. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa biasanya itu kan ada ya. Pokoknya untuk ada campur tangannya dengan manusia ya. Ada tersangkanya lah Ya. ya istilahnya gitu. Kalau selain itu mungkin hanya visum luar, itu ada kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kereta api. Dan itu misalnya ada kecelakaan kereta api walaupun perintahnya itu hanya visum luar ya, hanya pemeriksaan luar saja. Iya. Tapi mau nggak mau kita juga melakukan pemeriksaan dalam. Ya. Padahal kalau misalnya korban kecelakaan kereta api itu udah ya Nah itu ya nggak usah kita bedah, udah terbedah sendiri itu. Terbelah-belah ya. itu memang harus di visum ya. Iya. Termasuk yang paling sulit nggak itu? Ya untuk sulit sih sebenarnya ada beberapa kasus ya. Oh, berarti sulit itu ada kategorinya. Ada Secara kategori. pemeriksaan dan kasusnya. Kalau misalnya terbelah-belah misalnya mohon maaf untuk kecelakaan kereta api yang biasanya sampai termutilasi ya itu. Mutilasi kan berarti kita harus menyatukan kembali ya. Hah? Oh iya. Beneran? Jadi kita kembalikan kepada keluarga itu dalam keadaan baik. Ya. Oh. Ya masa terbelah-belah kepalanya, tangannya masa kita kembalikan satu-satu kan nggak mungkin. Masa paket hemat? Harus tetap paket lengkap. Paket lah. Tapi kan ada juga ya kalau misalnya ada keluarga yang Bu berarti sudah diedukasi dulu dari awal kondisi Ya. maksudnya seperti ini. Tetap kita edukasi dulu, terus biasanya kita taruh dalam satu peti kafan gitu ya, nanti kita satukan walaupun menyatukannya itu tidak secara fisiologis manusia ya, tapi hanya istilahnya Oh ya. istilahnya dijahit nggak usah sampai kayak sejawat lain misalnya bedah atau apa itu kan harus sampai tapi kan mungkin hanya kulitnya saja. Kalau korban tadi ya kita ngomong korban. Ya. Ini sekarang kita bicara ini case by case. Ya. Case by Jadi yang kita kan beda nih, Iya. spesial ini hari Ha-ha, ini ya. ha-ha. Kalau tadi kecelakaan kereta api dok, bisa diceritakan nggak? Mungkin satu kasus ya yang untuk kecelakaan kereta api yang berkesan atau yang paling sulit, yang paling kapan tuh dok? Terus kejadiannya gimana? Waduh itu ya. Kapannya nggak boleh dibilang. Apanya nggak boleh dibilang, Kapannya kasusnya mungkin aja. Sekian waktu yang lalu gitu ya. Ya, mungkin Dokter Ira mungkin ada. Ya mungkin saya pernah itu kita ya sampai kebetulan pada waktu itu dari keterangan polisi memang almarhum itu bunuh diri. Ya, mapan ya istilahnya. Ngada ya? Mapan di atas rel gitu, terus kebetulan lehernya itu pas di salah satu rel gitu kan ya. Ya terus akhirnya hilang, wah terus waktu
polisi menemukan awalnya itu hanya tubuhnya saja. Ya. Tanpa Wah, kepalanya hilang. Nah, baru kira-kira 2 hari kemudian tuh kepalanya tok yang datang. Dibawa polisi ya. Oh, dibawa polisi. Tuh, Dok, kepalanya ketinggalan. Berarti selama kepalanya belum ketemu, jenazahnya badannya dimasukkan Freezer. pendingin dulu ya. Pendingin dulu. Iya, Dikiting kami dulu. biasanya Memang harus sampai dari ketemu ya? biasanya dari keterangan keluarga kan ya, dari polisi kan akan meminta suatu mengidentifikasi siapa dia. Iya. Ya, dari mungkin sidik jari atau dan lain sebagainya orang sekitar. Terus kemudian dicari keluarganya dan itu ini nggak ada kepalanya, Pak, gimana? Ya biasanya dari keluarga akan menghendaki dikuburkan dengan tanpa kepala atau menunggu kepalanya sampai ketemu dulu. Gitu. Serem juga. Kita mau ngulang masa lalu beneran. Makanya. Aduh. Oke, mungkin tadi ini ya apa namanya? Ini baru satu kasus loh. Kecelakaan kereta api Kereta ya. api. Kalau Dokter Hira pernah nggak dapat yang kecelakaan lain mungkin Dok? Misalnya menerima jenazah kondisi mungkin. Pembunuhan misalnya itu. Wah. Ini atau kecelakaan dulu aja Kecelakaan nih. dulu Ini aja. kita biar banyak Oh, oke. serinya nih gitu. Ini kecelakaan dulu. Ini habis kecelakaan kereta api. Nah, mungkin- Kita Dokter Hera mungkin yang berkesan nih. Karena sama sering di Muardi Heeh. dapat rujukan. Nah, kira-kira yang mungkin ya tadi yang jenazahnya yang menantang nih Iya. sebagai dokter forensik dalam mengembalikan. Oh, kecelakaan kerja bisa. Kecelakaan kerja bisa. Kecelakaan lalu lintas Banyak juga ya. banyak juga. Ada yang utuh tapi meninggal. Ada yang utuh tapi meninggal. Utuh tapi meninggal. Iya. Tidak ada luka di luarnya. Oh iya. Oh iya. Tapi meninggal. Jadi jenazahnya baik. Utuh? Baik sekali. Benturan mungkin Dok? Ya benturan Ah. pastinya. Cuman untuk pastinya sebab kematiannya tetap harus diotopsi ya. Tapi itu kan kalau kasus ini kan tidak dilakukan pembedahan. Iya. Jadi kita juga tidak tahu meninggalnya karena apa. Tetapi itu jenazahnya yang datang utuh. Bener-bener utuh. Bagus itu ya. Bagus sekali. Nggak ada lecet, Wah, nggak ada ya, apa gitu ya Dok? sampai heran ini beneran kecelakaan atau bukan? Mungkin CKB Ya Ya. bisa jadi ya. bisa jadi kepalanya yang kena benturannya, cuman tidak tampak dari luar. Oh, Kalau itu keluarga tergantung keluarga menghendaki di otopsi atau tidak ya Dok ya? Iya. Tapi karena keluarga tidak menghendaki jadi memang tidak. Sehingga mungkin kalau gitu kesimpulan meninggalnya karena apa Dok? Tidak boleh disimpulkan. Oh, tidak boleh disimpulkan. Karena kita ada melakukan pemeriksaan dalam. Oh, oke. Oh. Kan jadi Tidak ada diotopsi. Oke, oke. Jadi nggak bisa. nggak bisa disimpulkan ya. Disimpulkan. Berarti sudah ada ketentuan sudah ada kesepakatan dari pihak keluarganya gitu. Oke. Oke. Nah, ini nih Dius, nih puncaknya ya ini kita mau korek-korek mau biarkan mereka bercerita. Iya, bagi Ini, mereka Dok. bercerita. Kan sering nih Dok, yang Bener. seru ini sebenarnya kalau kita sering nonton Bones, sering nonton ya Dok serial-serial di TV. Apa sih, Bon? James Apa Bond. ya? Oh, James Bond. Enggak ada serial yang jadi mengungkapkan ya Maksudnya kayak drama? kematian dari enggak. Jadi dokter-dokter itu akan meneliti gitu kan. Dari jenazahnya ini kenapa akhirnya ketemu nih penyebab kematiannya apa gitu. Nah, ini yang plot twist kayak yang kemarin mungkin setahun lalu viral ya. Apa ya? Jadi meninggal gitu karena katanya karena ini gitu, tapi ternyata wah setelah keluarganya melihat gitu ya. Loh, karena ini tapi kok begini kok ini mengeluarkan darah kok ini ya. darah, Curiga, ya, akhirnya akhirnya curiga, betul. diperiksa ulang ya oleh dokter. Oke. Meskipun sudah dikubur. Nah, meskipun sudah dikubur itu bisa kita bongkar lagi ya, Dok. Bisa kita. Untuk jadi kok keluarganya curiga atau mungkin ya Ya. dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum menginginkan untuk diperiksa ulang ya, Dok ya. Itu bisa dibongkar makamnya dan diperiksa lagi dan ternyata kalau yang sempat viral itu kan wah ketemu ternyata tidak seperti Tidak hasil yang seperti pertama yang- ya, gitu kan. Nah ini kita mau nanya-nanya ke beliau-beliau ini. Kira-kira pernah gak sih Dok dapat kasus gitu? Wah awal mulanya nih dilaporkan misalnya bunuh diri. Ya. Setelah diotopsi, oh ternyata Ternyata, dibunuh oleh suaminya sendiri. Ya. Sinetron. Nah kita mau dengarkan nih. Jadi Ya. nama disamarkan ya, tempat tanggal juga disamarkan. Tapi kita mau dengerin Ya. kronologinya. Ya, Seperti jadi apa sih, ya, pernah prosesnya? ada itu kecelakaan ya. Ya, awalnya itu kecelakaan ya. Kecelakaan ditemukan bersama motornya ya, dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Oke. Ya, sebelumnya saya meluruskan dulu dari Mbak Mary tadi. Jadi mungkin
untuk permintaan otopsi itu harus dari penyidik. Harus dari penyidik ya. Harus Keluarga tidak bisa ya. Nah, Keluarga lewat penyidik. Keluarga lewat penyidik melaporkan dan misalnya keluarga tidak setuju untuk diotopsi, kalau penyidik harus melakukan otopsi, harus melakukan penyidikan, tetap harus dilakukan. Tetap. Berarti memang kekuatan ininya di di penyidik ya. Kepolisian. Nah, nanti kalau misalnya kayak tadi yang bunuh keluarganya sendiri ya, gak usah diotopsi aja ya, nanti keluarganya selamat nanti. Oh iya, enak aja ya. Kan ya udah dibunuh ya selamat ya. Tidak semudah itu Ferguson. Makanya itu. Nah, pernah ada juga ada kasus ya seperti itu tadi ditemukan di jalan kecelakaan lalu lintas ya beserta motornya udah dikubur, terus akhirnya selang 3 hari itu ada yang mengaku ya mengaku membunuh. Loh. Mengaku membunuh. Malah dia datang sendiri. Datang sendiri kepada mungkin dia 3 hari mimpi. Nah, biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Biasanya kayak suatu keadaan tidak jenak mungkin tidak nyaman apa piye gitu. Datang ya mendatangi polisi ya, akhirnya ya kan polisi tetap nggak percaya. Mosok kamu membunuh gitu kan ya. Akhirnya diperiksa, mana buktinya kalau kamu membunuh, itu jenazahnya sudah dikubur. Wah, akhirnya polisi melakukan suatu bongkar kubur ya. Bongkar kubur ya. Saya ikut bongkar kubur juga itu pada waktu itu saya bawa pacul ya. Serius? Enggak. Alih profesi. Dedikasi tingkat tinggi ini. Bongkar kubur, gali sumur juga bisa mungkin. Ya, setelah itu sudah dinaikkan, kita periksa lagi ya, kita lakukan bedah mayat lagi, memang ada luka-luka yang istilahnya tidak wajar ya. Luka-luka memang pada waktu itu kekerasan tumpul. Jadi memang hampir sama dengan luka pada kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi memang itu tapi apa yang dikatakan oleh tersangka tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan. Misalnya saya pukul kepalanya jebret. Oh, ternyata ada luka di situ. Saya tusuk di sini jebret. Ya, akhirnya ketemu di situ lah. Itulah pentingnya suatu pemeriksaan barang bukti itu tadi. Ya itu sebagai plot twist, tapi plot twistnya polisi ya, plot twistnya penyidik ya. Awalnya itu kecelakaan, akhirnya kan terus gara-gara dia datang mengaku membunuh dan akhirnya alibinya bagus juga. Padahal udah 3 hari dimakamkan ya, Dok. Jenazahnya kondisinya gimana, Dok? Kan udah 3 hari ini. Ya tentunya juga ada pembusukan ya, proses pembusukan. Dan mungkin kalau dari proses pembusukan itu memang mengganggu ya, bukan mengganggu. Hasil pemeriksaan akan menjadi bias ya. Bukan bius ya, bias. Ya. Berarti tertutupi karena proses pembusukan tadi. Ya, ada beberapa, tapi kan untuk memar pada tulang, untuk tetap kelihatan ya, Dok? Tetap kelihatan. Bisa dilihat ya. Karena kan udah belajar lama dokter misalnya, jadi tahu gitu. Itu berarti sampai di bedah-bedah ya, Dok, mayatnya ya? Sampai di bedah-bedah, sampai dilihat organ dalam, terus dilihat untuk tulangnya, kita buka kulitnya, jaringan lemaknya, terus sampai kelihatan tulangnya. Itu kalau proses membedah mayat, Dok, itu berapa lama sih, Dok? Tergantung ya Dokter Ira itu ya. Pernah itu bukan gantung diri ya, tergantung. Berapa lama Dokter Hera? Pernah nggak bedah mayat gitu sampai otopsi lama gitu? Sampai berhari-hari. Nunggu jenazahnya, nunggu jenazahnya. Karena termutilasi. Ya. Dokter Hera ini pengalaman kemarin dulu itu dapat kasus mutilasi. Nah, langsung kita silakan Dokter Hera. Dokter Hera. Langsung kita lempar ke Dokter Hera. Aku lama-lama mual loh ini loh, beneran loh. Podcast termual yang benar. Dok, ini sebenarnya kan ceritanya tegang ya. Iya. Kita juga ikut tegang beneran. Dokter Hera. Gimana, Dok? Dulu dari awal dapat laporan atau mungkin menangani awal kasus sampai akhirnya ada kesimpulannya. Awal laporan itu hanya beberapa organ aja yang ketemu. Gitu. Nah, jadi ada orang yang menemukan, ada yang menemukan kemudian viral. Kemarin. Ya, yang di daerah sana, barat sana. Daerah sana gitu kan viral terus. Akhirnya ketemu kan? Iya. Nah, terus? Itu nunggunya berhari-hari
sampai seminggu. Sampai itu nunggu Nunggu terkumpulnya organ yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil kan ada yang potongan kecil, itu nggak ketemu lagi udah. Jadi nunggu yang besar-besar dijadiin satu. Hah? Nah itu nunggu. Dijadiin satu dulu. Itu Iya besar-besar apa aja dok? Tangan, kaki, kepala? Yang awalnya cuman kaki awalnya. kaki. Awalnya kaki kanan sama badan. Terus nyusul tuh sehari kemudian kepala. Terus hari kemudian panggul. Terus ya tangan. Nah itu tuh sampai seminggu. Tapi itu udah pasti dari orang yang sama ya dok? Untuk keputusan orang yang sama, karena lokasinya ketemunya juga beda-beda, itu dengan pemeriksaan DNA. Oke. Gitu. Dilakukan di mana dok? Muardi bisa? Nggak bisa. Oh nggak Nggak bisa. bisa ya? Itu Jadi harus dirujuk dikirim. di laboratorium forensiknya polisi. Oh iya. Polisi punya di Semarang. Oh di Semarang. Mm. Oh di Semarang. Besok kita Akhirnya usulkan yang kan? tadi ketemu itu satu berdasarkan hasil Satu. pemeriksaan DNA satu orang ya. Satu orang aja. Untungnya hanya satu orang. Untungnya Iya, ya. untuk satu orang. Itu Ya. dengan apa itu dok mutilasinya? Mutilasi ya. Senjata Mutilasi. tajam, gergaji listrik atau? Ya. Apa itu dok? Makin detail gue makin mual. Wah, nggak boleh nih. Oh nggak boleh. Gimana ya? Pokoknya senjata tajam aja. Gitu. Senjata tajam ya. Entah Iya. itu apa. Berarti disatukan kembali kemudian Hmm, benar-benar dikembalikan ke keluarga dalam Dan ya seadanya, dalam keadaan seadanya, tidak utuh. Tapi sebenarnya gini loh, tulang manusia itu keras sekali ya. Bisa kepotong kayak gitu. Oh. usaha begitu. Oh. Dengan usaha. Adi Dengan usaha, betul juga. ada gerga. Terus ada lagi nggak dok kisah-kisah plot twist tadi dok? Misalnya istilahnya suatu kasus kriminal itu atau tadi pembunuhan tadi terungkap karena peran dokter forensik gitu. Oh. Ya pernah juga itu saya apa, Dok? pernah ya kayak yang diceritakan dokter Hera tadi, jadi jenazah itu memang ditemukan dalam keadaan tidak wajar ya. Ini beda lagi tapi ya. Beda lagi ditemukan tidak wajar di suatu rumah gitu kan ya. Dan nggak ada luka juga dari depan itu nggak ada luka. Dan ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan dari awalnya penyidik memang dok periksa luar dulu. Gitu. Periksa luar dulu dari surat perintahnya dari penyidik itu juga melakukan pemeriksaan luar. Iya. Ternyata waktu kami melakukan pemeriksaan ternyata lehernya patah. Oh. Nah ini salah satu yang mungkin sedikit profesional mungkin ya pembunuhnya dengan mungkin Baik kan nonton film kan. Berarti kiwir-kiwir gitu ya dok? Nah Palanya, kan Dok. terjadi suatu kematian itu kan ada proses kaku mayat ya. Aku banyak. Kaku mayat kan, mayat itu setelah 2 jam itu kan mengalami kaku ya di tangan kaki dan lain sebagainya. Oke. Terus kok di leher itu enggak gitu loh ya. Oh. Nah ini adalah salah satu peran dokter forensik ya. Loh ini kenapa ini? Ternyata setelah diperiksa, kami periksa di bagian belakang kok Lehernya patah. ternyata patah. Duh. Wah ini mesti kan ada kekerasan kan ya. Dan ini sama juga kayak tadi, awalnya keluarganya udah enggak, keluarganya menangis-nangis. Kami ingin segera menguburkan almarhum, mohon dilakukan secepatnya. Weh, ternyata waduh, plot twist bisa itu ya? tadi ya. Bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa dulu, karena harus diselidiki dulu ya. Bisa sedikit dulu Akhirnya ketemu pembunuhnya. ketemu dan keluarganya sendiri juga. Oh my god. Oke. Jadi memang sepandai-pandainya tupai. Iya. Ini kayak film-film yang kemarin itu loh, apa namanya, yang detektif yang di kereta tren apa itu ya. Iya Tapi banyak. ternyata Ini perannya sangat penting sekali ya Mer ya. Kalau Betul. misalnya dokter forensik ini. kalau kayak misalnya kayak kecelakaan pesawat atau mungkin angkutan yang di laut gitu Iya. kan, yang jenazahnya sudah Sedang. kebanyakan Ya. itu ya dok ya, jadi ditemukan ya. misalnya apa gitu kan, itu juga dokter forensik Juga ikut. sangat iya ya, itu berbondong-bondong pasti dibawa ke Bawa ini. Itu pernah nggak ada punya pengalaman itu dok? Ya. Saya Dokter Hera ini ikut tim identifikasi yang di tsunami Palu. Oh, iya dok. Wah, Oh, oke. kalau yang Oke dok, pengalamannya yang di Palu aja deh. oh gitu. Pengalamannya yang kapal, di tapi kapal itu tsunami. saya
Kenapa? Serem? Belum. Pernah deh? Belum. Hah? Belum. Atau pesawat terbang gitu kan? Iya, pesawat terbang yang apa ya? AirAsia apa Lion Air? Yang Pangkalan Bun itu. Nah, Oh, Pangkalan Bun, oke. tapi itu pas sebelum jadi dokter forensik. Oh, masih Heeh, PPDS jadi ya? saya cuman bantuin evakuasi doang. Oh, oke. Enggak apa dong, pengalamannya apa tuh dok? Ya itu lebih ini lagi ya kalau pesawat ya. Lebih Hancur gitu. ini ya juga. Jadi ketemunya itu apa namanya? Dalam jadi satu dengan kursinya. Udah dalam membusuk kondisinya, udah membesar gitu. Dua-duanya Iya, mengembang ya. mengembang begitu. Mm-mm. Dan warnanya pucat Mm-mm. gitu. Terus beberapa bagiannya udah dimakan ikan. Hah? Iya, udah dimakan Itu ikan. wajah masih bisa dikenali atau kalau rata-rata udah membusuk tuh hampir sama semua gitu? Hampir sama semua. Hampir Itu sama semuanya. laki-laki atau perempuan agak susah itu kalau nggak dilihat Nggak dilihat dengan dari seksama gitu. Sama ya. Iya. dari ini ya. heeh. Karena sudah membesar itu tadi. Berarti misalnya bius gitu udah nggak kelihatan ya Thank walaupun you. enggak ini beneran kan belum pernah lihat ya gitu. Jadi make sure gitu loh. Bi. Maksudnya dibutuhkan itu gitu loh dokter, karena kalau misalnya muka dikenal kan itu kan misalnya paspor atau apa ada foto Ya. kan, oh ini si ini nih gitu kelihatan. Nah kalau ini masih ngantongin dompet kan gitu. misalnya atau kan waktu tiket kan bisa diselidiki Iya. nicknya sekian, fotonya ternyata emang udah nggak bisa ya kalau Nggak jenazah bisa. udah di Udah masuk bisa. air gitu udah bener-bener tidak dikenal ya dok. Iya. Maksudnya harus bener-bener membutuhkan cek giginya Ya. kan? Nah kan kalau misalnya apa ya dalam jumlah korban yang banyak ya kita kan masuknya operasi DVI itu ya, Disaster Victim Identification. Nah itu kita hampir tidak menyelidiki tentang penyebab kematiannya lagi, tapi kita lebih fokus kepada suatu identifikasi. Identifikasi. Siapa sih ini yang mati gitu kan ya. Nah itu salah satunya adalah dengan cara tadi identifikasi primer. Jadi mungkin dari tim tim SAR ya yang menyelam itu, yang misalnya pada pesawat jatuh ke laut itu ya satu kantong jenazah itu mungkin nggak hanya satu jenazah ya, tapi beberapa Banyak, jenazah ya. ya. Karena udah terpotong-potong ya ya. potongan-potongan itu. Dan yang kita lakukan pertama adalah ada berapa individu itu ya. Ini misalnya ada tangannya, ini tangannya kasih sini dulu. Oke. Terus ada lagi kantong jenazah datang lagi. Terus kita ini kayaknya tangannya sana ya. Kita jadikan satu dulu. Cocok-cocokan. Kayak main puzzle ya. Kayak main puzzle ya. Ini main puzzle tubuh manusia, men. Iya. Kalau itu maaf udah mengeluarkan aroma atau kalau dari laut tuh Iya. kan laut ada air garam itu. Air garamnya. Air garam itu kan mengawetkan. Nah itu Teri. semengawetkan apa gitu. Perih ya? Biasanya Teri. gimana dok? Kalau dulu pengalaman yang di Di Palu ya? Oh, bukan yang mana Pangkalan Bun? Oh, Pangkalan tadi? Bun ya. Itu baunya udah tengi. Oh iya bau. Iya, udah itu nggak hilang. Cuci juga. Oh, Baju serius? aja dicuci, wah masih mau bau. Pantesan ini loh langsing. Kok habis itu nggak doyan makan ya seminggu? Makanya itu kalau kita mah udah nggak doyan makan, nggak doyan sama sekali. Nggak bisa Tapi tidur memang- ya? Tapi memang ini ya, memang kalau misalnya sudah terkena kayak gitu, sudah terkontaminasi cairan dan ini memang baunya emang Ah iya. susah banget ya. Memang beda ya antara air laut Manusia. sama Oh, oke. air tawar. Oh, Terus beda gimana, busuknya Dok? di atas, baunya beda. Oh, baunya beda. Nah, bisa mengenali Tenginya berarti beda. Oh, Iya, bau- iya. bau. Ini dilatih untuk itu ya. Ini air Oh, ini air laut. Ini air Oh, ini kolam. tawar. Payau. Oke, dokter Nonat nih sama dokter Hera nih. Tadi kan kita di awal kan judul kita tuh ketika jenazah berbicara. Mungkin berbicaranya kan dari hasilnya seperti itu, seperti mengungkap bahwa ini loh saya tersakiti, ternyata diungkap sudah ini. Nah, berbicara langsung atau pengalaman mistis pernah nggak? Ada nggak sih dok? Iya. Misalnya petunjuknya justru Iya, dari tiba-tiba mimpi nih ya, Oh. tiba-tiba belum ini dok, saya yang tadi pagi ditemukan dok. Yang coba bunuh adalah cek dia. ini saya. Iya. Tadi cek leher saya tidak mati baik-baik saja. Saya ternyata dipatahkan. Pernah nggak sih dok ada atau waktu lagi ini otopsi gitu kan? Otopsi kan berjam-jam gitu dok ya. Iya. Tapi nggak sendiri juga sih otopsi Iya. ada. Ya ada banyak. Atau ketika otopsi mungkin pernah nggak sih?
Enggak, dokter Hera dulu ini kayaknya. Banyak. Wah, oh ya enggak sih. Kalau saya bingung. Ini hasil mimpi ya, misalkan mimpi aja. Nah, ini hasilnya orang mati, cara bicaranya orang mati, atau habis kebawa film nih. Bingung saya tuh. Iya, karena kan ya kalau film kan detektifan, nah itu kan juga sama, jadi kebawa mimpi gitu pernah kan. berarti dok? Hah? Pernah. Dari ketawanya pernah. Iya makanya. Bingung aja. Kita bicara realistis aja. Berarti pernah seperti itu, pernah juga ya. Atau mungkin nggak mimpi atau pengalaman mistis. Tiba-tiba nggak lagi sih, Dok? pas ngalamun, Lagi... dok, gitu. Masa abis ini Ngalamun? Belum ya? Enggak, kalau ngalamun enggak. ngalamun nggak ya? Berarti ini mungkin ini apa? Kamar mayatnya kalau yang dulu di film-film Susana gitu kan kayak ngeri ya. Kayak tempat dokter Hera bekerja tuh asik gitu. Makanya. Oh asik, Ruangannya dibikin Depannya asik. masjid. Oh Depannya iya. masjid, jadi Tenang ya, Dok, bener. Penetran Tenang gitu ya. gitu ya. Lagi santai langsung adzan gitu loh. Ya. Jadi mau pergi. Jadi Kayak sebelah nih. makanya Coba jadi aja. jangan kaget ya kalau misalnya dari tadi saya jujur ya kalau misalnya kita ketemu sama dokter yang lainnya tuh pada oh ini masih namanya ketemu dokter Hera nih seperti ya bener ya. Pantas kodok kan ada operasi. Misterius. Oh, iya misterius banget loh. Tenang-tenang Beneran. menyaksikan. Ya tenang mengajukan. Dokter Nonot aja kalau gitu. Siap dok. Iya. Tadi Ya, kalau pengalaman mistis apa ya? Ya kalau mistis kalau di kamar mayat sih jujur aja saya itu takut ya. Kodok. Jujur aja saya tuh takut apalagi kalau jenazah sudah dalam keadaan bagus. Kalau Islam itu sudah apa misalnya udah di kafan itu kalau ya yang mungkin kalau yang Kristen Nasrani sudah pakai jas itu ya dalam itu malah saya aduh. Sempat kaki juga? Iya. Aduh gue takut ini ya. Oh, iya. Ya, tapi kalau untuk pengalaman bukan pengalaman mistis sih, cuman itu ada suatu kayak petunjuk ya, petunjuk. Oke. Petunjuk walaupun itu bukan dari mayatnya tapi itu waktu saya besoknya paginya otopsi itu saya malamnya itu sempat ini ada kasus nanti tuh tolong nanti bisa dipastikan yang diperiksa di sini gitu. Oh gitu. Jadi itu ya bukan kayak apa ya salah satu petunjuk gitu loh ya yang betul. bukan petunjuk bukan dari mayatnya itu tapi apa waktu ya sholat gitu atau enggak, mimpi. Oh iya. Oh. Mimpinya itu nanti Pak besok pagi kamu otopsi lu, tolong diperiksa yang di sini gitu. Dan itu awalnya saya nggak sadar kalau itu suatu petunjuk ya. Terus akhirnya paginya bener saya ditelepon dan melakukan suatu pemeriksaan. Loh, kok kayak dejavu ya ini ya. Dejavu. Bener ini berarti yang. Jadi ya, waktu setelah mimpi bangun tidur nggak kerasa tapi kok oh ini yang ya memang bener. Alhamdulillah pada waktu itu memang suatu petunjuk ya walaupun itu nggak tahu dari siapa tapi memang harus diperiksa di situ. Wih. Terus ini juga mungkin Sobat Muardi, beliau-beliau ini bekerjanya nggak cuman di kamar jenazah atau mungkin di ini ya dok. Namanya ruang apa sih dok kalau misalnya otopsi gitu? Ruang Otopsi. Ruang otopsi ya. Tapi juga mereka sering berada di ruang pengadilan. Beliau-beliau ini sering diundang khusus sebagai saksi ahli. Nah, kan beda nih ya kita kerja di rumah sakit sendiri. Mungkin tadi ya dokter Hera mungkin waktu otopsi mayat sih sambil setel musik gitu ya dok ya, setel musik. Wah sambil asik lah gitu ya, nggak kayak yang kita bayangin spooky. Nah tapi tuh, nah di ruang ini mungkin spooky-nya beda ya. Di ruang pengadilan. Ya mungkin di situ sudah ada apa namanya hakim, ada ada yang pelaku pelakunya nih jadi dokter kan bayangin nih jenazahnya mungkin tadi yang dimutilasi yang diapa-apain terus nah ini nih pelakunya gitu ya kemudian dokter di tengah-tengah persidangan memberikan kesaksian nah mungkin bisa diceritakan kesannya atau pernah ada yang berkesan menarik dokter Hera mungkin yang pasti atau tegang atau gimana, tegang rasanya, ya rasanya karena di situ duduk sendirian di hadapan semua orang menghadap ke kita semua gitu kan tegang diliatin terus kemudian ditanyain terus dibolak-balikin pertanyaannya kan ya kalau nggak
fokus sekali ya Beda hasilnya ya. hasilnya Nangis beda ya. hasilnya gitu. Mules. Heeh. Berapa lama dok biasanya dok? Nah itu Pernah terlama berapa terlama sidang gitu? terlama ya setengah jam. Oh, gitu ya. Sejam kemarin itu 1 jam. ya. Satu Satu jam jam. banyak Baru dokter sejam gitu. mendengarkan keterangan dari dokter Hera aja ya, Iya sih. bukan keseluruhan sidangnya kan, hanya mendengarkan. Itu karena dibolak-balikan. Terus juga hakimnya juga mungkin ingin karena kalau misalkan pesertanya banyak gitu ya, ingin yang melihat itu mendapatkan edukasi mengenai kasus tersebut. Nah, mumpung ada saksi ahlinya maka diminta untuk bercerita. Itu Contohnya juga apa dok? Hah? Edukasi apa? Satu aja. edukasi mengenai KDRT bisa jadi. Nah, itu ditanya-tanyakan oleh si hakimnya, kemudian diminta untuk cerita prognosisnya gimana, dampak buruknya yang terparah sampai yang teringan, kemudian perlukaannya yang bisa dilihat, ya, seperti itu. Oke. Jadi ini ya, sampai kasus KDRT pun juga mendatangkan saksi ahli dari dokter forensik ya. Oke, dokter Nonat mungkin ada pengalaman dok? Ya kalau untuk Sering nih dokter Nonat nih sering kok. Mbak aku nggak bisa ini ngampus nih. Oh, jadi saksi ahli. Gitu. Kemarin kejadian kasus di sini yang lagi viral. Wah. Apa dok? Cerita dok. Ya kalau dari kaos sidang terlama kalau dokter Hera 1 jam sampai setengah jam, tadi saya itu pernah 3 jam ya. 3 jam untuk 3 jam cuma dokter Nonot. Cuman saya saja itu. Waduh. Habis Ya, nasi padang satu bungkus. Iya. Ada es tehnya kebetulan. Enggak. Juga sama. Gimana dok? kayaknya Itu apa dok? bolak-balik. Iya. Kasus apa tuh dok? Ya. Kasus apa dok? Pada waktu itu memang pembunuhan ya, penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa, dan kebetulan tersangkanya ada banyak ya, pengeroyokan, dan juga dari dokter, keterangan dokternya ini keterangan ahlinya ini akan sangat menentukan ya. Nah ini tegangnya kan di situ. Jadi omongan kita itu kan menjadi panutan dan menentukan nasib seseorang gitu loh ya, yang menjadi tegang gitu. Apalagi sebelumnya disumpah, aduh, kepleset dikit aja, waduh, bubar. Ya terus kebetulan ya mungkin ya pada waktu pengeroyokan itu mungkin salah-salahan ya, kamu yang bunuh mungkin ya. Nah terus luka mana yang menyebabkan kematian itu kan ditentukan oleh dokter forensik ya. Mungkin ada banyak luka jebret tapi sekali aja langsung mati ya. Berarti kan itu yang luka yang di sini siapa yang melakukan, biasanya kan dari Nah itu pada nggak mau ngaku pasti. Pada nggak mau ngaku iya. ya. Susahnya itu ya, Nah, karena kan iya, kasus pasti. pengeroyokan banyak orang ya. Iya. Kalau pengeroyokan agak gitu. Kalau misalnya satu orang ada nggak sih yang kayak menentang kesaksian dokter gitu? Kesaksian Pernah dokter. nggak sih ada yang gitu? Ada Sangka juga ya. Ya bukan menentang ya, tidak mengakui mungkin ya, Tidak mengakui. tidak mengakui, dan mungkin ya kalau dan kebetulan pada saat itu tuh pengalaman saya di luar itu banyak teman-temannya tersangka gitu. Ya jadi di situ saya agak keter ya. Aduh. Pulang nggak selamat. Padahal badannya udah gede, ada kumisan ya, Makanya, tetap aja gitu. Pulang nggak selamat sih, gitu. Ya itu salah satu ketegangan juga. Tapi memang ya tetap karena saya sudah istilahnya ada hati nurani di situ juga disumpah, dan ketika saya berbicara tidak benar pun nanti akan dikejar terus sampai akhirnya benar gitu ya. Akhirnya tetap saya mengatakan apa adanya. Iya, faktanya ya. Faktanya aja itu, dan memang untuk dokter forensik hanya fokusnya sama jenazahnya saja ya, maksudnya sama korban ya. Bukan, kita nggak sama tersangkanya bagaimana. Kadang-kadang kan ada yang tanya, terus yang bunuh siapa dok? Ya nggak tahu ya, kita fokusnya pada motifnya kira-kira apa dok? Yang apalagi nggak tahu ya. Motifnya kotak-kotak. Ya. Motifnya apa dok? Yang bunuh siapa dok akhirnya? Ya nggak tahu. Tetap ada yang nanya gitu ya dok? Ya, ada beberapa ya, tapi kan tetap kita fokusnya ya, matinya kenapa, atas pukulan apa, terus atau perdarahan atau mungkin kerusakan organ vital dan lain sebagainya. Itu kok tadi dengar ada yang nungguin di sidang. Emang pernah dok sampai misalnya ada yang ngancam, Ada neror pengancaman. gitu nggak sih?
Ya, Yang ada. kaitan gitu-gitu? alhamdulillah pada sampai kesempatan ini belum ada ya. Belum ada. ada. Tapi kan nggak tahu kalau Tidak misalnya juga. yang datang itu adalah dokter gitu kan nggak tahu. Tapi ya tahu juga. Tahu. Kami tahu. hadirkan saksi ahli, Tahu. dokter forensik. Oh tahu. Tahu. Jadi kan awalnya itu kan dibacakan waktu sidang itu dibacakan kurikulum apa identitas CV, lah, oh iya, CV iya. ya. Oke, Siapa oke. yang datang, Saksi terus ahli. ngapain. Oh, seru juga. Gitu. Oke dok, ini Seru terakhir. ya. Tadi kita sudah membahas tentang autopsi panjang lebar nih ya. Kalau misalnya tadi kan kita juga sudah membahas untuk pasien-pasien yang mungkin tidak bernyawa atau jenazah. Nah kalau misalnya yang pasien yang hidup nih, nah itu kan perlu visum. Apa sih dok bedanya visum sama autopsi dok? Ya. Ya kan? Orang kan mungkin taunya kena kekerasan nih kayak ketampar kayak gitu kan, dicubit aja, udah visum dulu gitu. Terus gitu kan. Nah kadang kan orang nggak tahu nih visumnya apa gitu. Apa dok? Dokter Nono, dokter. Dokter Hera. Hera. Dokter Hera, boleh. Hera. Kalau mau seriusnya, visum artinya adalah melihat. Melihat langsung. Jadi Melihat langsung. apa namanya? Observasi gitu. Jadi terus bedanya dengan otopsi? Nah, otopsi itu adalah membedahnya. Membedahnya. Jadi kalau visum itu kita pemeriksaan hanya melihatnya aja. Bekas-bekasnya Karena- gitu ya dok ya. Nah, kalau otopsi kita membedahnya. Nah, yang dimaksud oleh orang umum itu adalah visum et repertum. Ya. Ada kata et repertum. Nah, et repertum itu adalah laporannya. Nah, Itu yang digunakan. jadi Oke. hasil dari pemeriksaan otopsinya itu kan dibuat ditulis di visum et repertum itu. Nah, baru diserahkan ke pengadilan. Jadi kalau misalnya ada sobat Muardi yang mungkin tadi ya mengalami kekerasan, misalnya Kekerasan, kekerasan oke. dalam rumah tangga atau mungkin kekerasan ya ketika ini ya Bekerja. dia istilahnya dengan orang lain lah, Orang dia lain, sengaja bekerja dan- dilukai gitu ya, ditonjok, ditampar ini bisa ya dok? Tampar bisa. Ditampar Bisa bisa. kelihatan. Cubit bisa ya. Kalau Cubit membekas, kalau apalagi? cubit manja enggak loh Oh, ya. gitu. Macam. Oh, Kecuali- keadaannya juga gemes banget gitu. Gemes Kecuali banget. ditusuk banget Itu gitu juga ya, bisa. ditusuk dari Iya, belakang iya. ya sama teman dekat. Iya. Enggak, itu beda lagi ya. Jadi Kamu yang namparin aku. aku suka ada saya. Iya, aku tahu kok. Oh, Jadi bisa itu ya bisa melakukan misalnya pelaporan kepada kepolisian dan melakukan visum, cuman nggak bisa langsung ke rumah sakit ya dok. Ya. Jadi Ya. nggak bisa tiba-tiba ke rumah sakit, dok saya mau visum ke IGD gitu, bisa nggak dok? Bisa ya. Oh bisa ya. Jadi ya ini juga imbauan untuk teman-teman sobat Muardi ya. Oke. Jadi ketika mendapatkan suatu kekerasan ya mungkin dari anggota keluarganya atau mungkin teman dekatnya atau orang asing, ada baiknya langsung ke Rumah dokter dulu, IGD. ke IGD dulu, Oke, dulu. ke IGD dulu. IGD Oke, dulu, IGD. rumah sakit dokter Muardi juga bisa. Oke. Ya. Oke, Ya, rumah sakit ya. Muardi Nah, juga bisa. Atau IGD di terdekat. IGD terdekat dan di situ akan dilakukan visum, pemeriksaan, terus kemudian nanti setelah itu biasanya dari dokter akan menyarankan untuk lapor ke polisi untuk pembuatan visumnya. Nah supaya apa luka tersebut tidak hilang. Oh iya. Ya. Nah kadang-kadang kan dok saya habis ditampar suami saya. Oh ya tapi 3 bulan yang lalu. Wah Nah, itu kan bisa. sudah hilang ya. Jadi Kita nggak langsung bisa kita nggak bisa visum. Dan biasanya untuk beberapa korban itu dok saya ada fotonya. Fotonya waktu pertama kali saya ditampar, pertama kali saya dipukul, ada biru-birunya nih dok, ada fotonya. Udah menjadi apa namanya dasar untuk kesini. Nah itu nggak bisa kita visum, Oh nggak bisa di. Oh, nggak bisa visum kalau dari fotonya mereka, fotonya korban. Kan foto itu kan sangat subjektif ya, Iya bisa dibikin. bisa diedit, nggak tahu itu foto ambil dari mana. Oh, Nah, oke. yang Berarti memang harus benar-benar Benar-benar dilihat Yang- langsung. pada saat itu. Mm-mm. Terus langsung dapat visum et repertum tadi? Enggak ya? Enggak. Berarti ke dokter dulu, Periksa kita menyampaikan, dulu. periksa, nanti dokter kasih surat keterangan ya, Dok? Surat keterangan. lah Baru itu. ke baru ke penyidik Baru ke atau penyidik. kantor polisi. Iya. Kantor polisi kemudian, bikinkan surat Bikin permintaan surat untuk visum. oke. Jadi nanti keterangannya polisi adalah mohon dibuatkan visum et repertum korban X berdasarkan pemeriksaan. Tanggal. Dari awalnya Tanggal tadi. berapa. Oh. Oke. Terus baru nanti pasiennya datang lagi ke Biasanya hanya penyidik yang Penyidiknya yang meminta. datang Hanya untuk, penyidik yang datang ambil untuk visumnya. ambil hasilnya ya. gitu. Jadi Keluarga kita nggak nggak perlu ini boleh. lagi. Kita nggak perlu datang lagi ke rumah Kita itu siapa korban? Korban Mbak ya, Mbak sorry. korban. Oh, enggak, saya korban kasih sayang.
Korban Jadi HP. nanti pasien tinggal setelah dari IGD kemudian ke polisian, Ya. nanti dari kepolisiannya akan meminta visum et repertum ke rumah sakit ya. Ya. Misalnya mau dilanjutkan ke tadi ya dok ya, Ya. nggak terima nih mau lapor, mau istilahnya dibawa ke jalur hukum Nah. gitu Ya. ya dok ya. Yes. Atau tadi juga jenazah ya dok ya, kalau kita curiga misalnya ini jenazahnya keluarga saya kok tidak wajar gitu Nah, ya dok. Itu berarti gimana kalau udah berupa jenazah tetap ke rumah sakit dulu? Kalau jenazah, Jenazah biasa, beda ya? Gimana kalau jenazah dok? Kalau misalnya kita menemukan jenazah ya, misalnya Ya. Ya. dalam mati tidak wajar, misalnya mati di kebun atau mati di Ya. sawah, nah itu kan tetap tidak wajar tempatnya ya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah telepon polisi aja. Oh polisi langsung ya. Telepon polisi dulu, biasanya kan di situ polisi. Dan kesalahannya biasanya adalah masyarakat atau orang-orang sekitar itu sudah merusak TKP. Nah, padahal di Rebutan. ya, datang. yes. Foto-foto, Foto-foto. mayatnya diajak selfie, dibalik dulu, dan terlengkap dibalik dulu. Gitu. Aduh, jangan melakukannya ya, sobat Nah, Muardi. merusak TKP lah, polisi kan akan kesulitan untuk Kesulitan, pemeriksaan betul. olah TKP-nya. Iya, jadi kalau menemukan jenazah yang meninggal, baik itu kecelakaan mungkin ya. Kecelakaan kan berarti kan Kecelakaan tidak di wajar jalan pun juga juga ya. ya. Harus lapor Jangan polisi. mengubah posisi, jangan ini ya dok. Jangan ya. merusak Kalau bisa TKP, mengamankan TKP ya. sampai Polisi datang. Polisi datang. polisi datang. Wah ini dapat ilmu baru ya. Nah. Agak ini tapi ya. Agak spooky. Agak spooky dari depan. Dari tadi tuh kita ngomongnya tuh kalau dokter Hira ngomong itu kayak spooky loh, diem. Tenang. Beda ya. Sama Langsung sama. berengsang. Oke, berarti Sobat Muhardi itulah tadi ya, kita udah mengungkap banyak banget sebenarnya materi kita itu kan ketika jenazah berbicara, dan inilah ya Mer ya, berbicaranya itu dalam bentuk lain, jadi mengungkap keadilan melalui dari dokter forensik dengan pemeriksaan yang lain, tentunya ini menjadi suatu jawaban dari hasil bicaranya jenazah tadi itu. Iya, yang Apakah tidak bisa dilihat oleh Yes. kasat mata atau oleh orang biasa. Ya. Ini beliau-beliau ini ahlinya bisa melihat sampai ke dalam Ke dalam. tulang. Karena emang dibedah ya, jadi bisa lihat Sampai ke ke tulang-tulangnya. dalam ya. Ya akhirnya kan menjadi hasil dan menentukan keadilan ya. Itu apakah korban dari pembunuhan, apakah itu nanti dari hasil kecelakaan dan lain semuanya. Ini dokter beliau-beliau ini luar biasa. Pertanyaan saya terakhir cuma simpel. Kalau misalnya bedah kayak gitu masih doyan makan, Dok? Oh jelas. Oh, Lapar. Daging. Oh gitu. Oke. Rasa steak ini medium rare atau Oke. Aduh. Baik Sobat Muardi, Yes. terima kasih sudah mendengarkan podcast kita di episode Ya. saat ini ya. Oke. Kita ada episode menarik lagi nih Oke. ya. Yang mendatang mungkin bisa dilihat yang sebelum-sebelumnya juga banyak cerita-cerita yang Ya. jarang dikupas di tempat lain ya. Menjadi inspirasi juga. Iya, yang podcast kita mendatang Solusi. bersama dengan survivor cancer. Oh. Ya, mungkin Sobat Muardi nanti juga Penasaran ya? harus Penasaran ya. subscribe ya. Harus like, share Dan subscribe podcast pokoknya. kita Podcast dan kita ya. Ada di konten-konten YouTube, kita. ada di Spotify juga ya, Mer, ya. Betul. Ramekan, Jadi- pokoknya ramekan semuanya. Dan semoga semua sehat selalu, Amin. jaga kesehatan karena kondisi cuaca lagi ini ya. Lagi panas. Ekstrim ya, jadi vitamin, Siap. minum yang cukup, istirahat yang cukup. Terima kasih Dokter Terima Hira, kasih, Dokter Ronald atas Dokter kehadirannya Ronald. siang Oke. hari ini. Semoga kita ketemu lagi di nanti Episode kalau udah ada cerita-cerita yang ini lagi ya, Kita undang akan lagi ya. Kita ngulik undang. lagi. Oke. Terima kasih Sobat Muardi, sampai ketemu di materi podcast selanjutnya. Tetap di Positif, podcast sehat solutif, solutif think positive. and get more solution. Ah. Dadah.